Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Ajari. Kita akan membahas yang saat ini akan besok kita lakukan, yaitu silaturahmi ke sanak saudara pada saat pandemi COVID ini. Kalau cara amannya sih usahakan jangan ya, jangan bertemu langsung, sebaiknya via online atau via telepon saja. Tapi karena ini sudah merupakan suatu dibilangnya tradisi, maka yang mau bisa nggak bisa ya sudahlah. Tapi bagaimana kita untuk meminimalisir efek kedepannya agar pandemi ini tidak terus berlarut-larut ya. Jadi kita akan menjelaskan cara pencegahannya yang paling mudah. Ini cara aman bersilaturahmi pada saat COVID-19, saat COVID transmission. Oke, mulai dokter aja mana? Nah, ini sumbernya dari www.worldmeterinfo Corona Transmission. Jadi COVID ini kita seperti melihat gajah di dalam kegelapan ya. Jadi kalau kita megang ekornya di ular, kalau kita megang telinganya jadi daun. Jadi kita nggak tahu sebenarnya seperti apa. Ini sudah diteliti oleh ahli-ahli banyak berpendapat, dan ya kesimpulannya belum terlalu, ibaratnya kita belum terlalu mengenal lah gitu. Tapi syukur makin kesini penelitian makin baik dan makin dikenal si virus itu sendiri. Penularannya secara garis besar terjadi tiga: kontak langsung, lalu droplet atau air liur yang muncrat pada saat bicara, dan juga airborne atau aerosol, itu yang udara yang melayang-layang di sekitar kita. Nah, untuk aerosol ini sendiri masih suatu ibaratnya masih perdebatan antara ya atau tidak. Tapi beberapa penelitian mengatakan bahwa aerosol terjadi pada saat tindakan-tindakan oksigen, pemberian oksigen atau pemberian nebulizer atau nebulisasi pada saat seperti anak-anak tuh yang diuap. Nah, itu ya. Jadi bisa terjadi suatu aerosol atau penyebaran melalui udara. Jadi si partikelnya mungkin kecil. Nah, kita ambil di satu jurnal bahwa si SARS-CoV ini bisa menjadi aerosol selama 3 jam. Jadi melayang-layang di udara selama 3 jam. Tapi selama 3 jam itu jumlahnya makin lama makin berkurang, menjadi makin lama makin kecil. Lalu di kontak langsung pada benda itu bisa selama 72 jam, tapi lama kelamaan juga jumlahnya makin lama semakin sedikit. Nah, kebanyakan pada apa? Diteliti juga bahwa kebanyakan pada HP dan juga komputer mouse dan juga gagang pintu dan juga tiang-tiang di bis-bis tuh, yang tiang penjaga atau tangga. Nah, ini kita lihat ya untuk yang aerosol itu sendiri. Pada saat kita ngomong biasa itu aerosol ini si droplet, pada saat kita ngomong biasa ini si droplet bisa menyebar sampai ke 1,5 meter. Nah, pada saat kita batuk itu bisa sampai ke 2 meter. Nah, pada saat kita bersin bisa sampai ke 6 meter jaraknya. Ya, si droplet yang muncratnya itu bisa sampai ke 6 meter, 2 meter, sampai 1,5 meter. Nah, untuk kontak langsung itu sendiri, itu bisa beberapa cara. Nah, kita kondisikan seperti pada saat kita akan bersilaturahmi ke keluarga kita masing-masing. Yaitu yang pertama, kita apabila ketemu saudara, bersalaman. Kita bersalaman dengan orang yang mengalami COVID-19 atau mengidap corona, itu dapat menyebarkan virus mereka ke tubuh kita atau virus kita ke tubuh mereka. Maka sebaiknya setelah bersalaman kita mencuci tangan minimal dengan hand sanitizer.
ciuman. Nah, ciuman ini jangan berpikir jorok dulu ya. Berciuman ini sendiri jadi kebanyakan pada anak-anak nih, anak-anak lucu-lucu, bayi-bayi digendong, dicium. Nah, itu bahaya ya. Nah, itu dapat menyebarkan bakteri-bakteri, virus-virus yang ada di orang tua ke anak ya, atau dari anak ke orang tua sendiri ya, tapi kemungkinannya kecil. Nah, ini berpula kan biasanya ini dilakukan oleh ibu-ibu nih, ibu-ibu udah lama nggak ketemu remaja wanita gitu, udah lama nggak ketemu, Cin apa kabar, akhirnya mereka berpelukan. Hati-hati ya pada saat berpelukan ini, itu dapat menyebarkan si COVID-19 ini sendiri ya. Lalu benda-benda, nah benda-benda ini sendiri contohnya pada smartphone atau pada gagang-gagang pintu ya, yang seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa pada plastik itu dapat berhidup 72 jam, plastik-plastik pada smartphone dan juga stainless steel terutama pada gagang pintu. Nah, jadi usahakan setelah bersalaman lalu kita memegang benda sesuatu, misal handphone kita, usahakan langsung dicuci ya, dibersihkan dengan alkohol 70% ya. Nah, gimana sih gejalanya dari si COVID-19 sendiri? Udah banyak dijelaskan oleh ahli-ahli lainnya. Yang pasti gejala pernapasan atas dari mulai yang ringan sampai sedang, bahkan sampai yang berat, namun lebih lama dan lebih berat itu ya. Di sini ada yang paling penting, yaitu adalah bagian gejala inkubasi atau asimptomatik tanpa gejala yang disebut orang-orang OTG ini, orang-orang tanpa gejala. Ya, pada saat inkubasi ini masih dia bisa menularkan, namun dia tidak muncul di diri dia. Jadi dapat menyebarkan secara tidak sadar, dapat menyebarkan ke orang lain. Oke. Nah, kita akan ke intinya, gimana sih cara mencegah penularan atau agar kita tidak tertular atau menularkan orang lain. Yang pertama, menggunakan masker. Masker ini sendiri yang pertama untuk melindungi kita, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi yang paling signifikan adalah melindungi orang lain apabila kita takutnya kita yang sebagai karier, kita yang mengalami virusnya, tapi kita OTG, orang tanpa gejala. Dengan menggunakan masker, minimal pada saat kita batuk atau bersin, si droplet tertahan di masker, jadi tidak menyebar ke orang lain ya. Lalu cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah ya. Nah, cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah terutama pada saat pasca bersalam-salaman ya. Jadi pasca bersalam-salaman usahakan jangan langsung memegang wajah, tapi bercuci tangan dulu atau menggunakan hand sanitizer bila tidak ada air yang mengalir. Jangan lupa si handphone dan gagang pintunya juga dibersihkan ya. Oke. Dan menjaga jarak. Jadi jarak antar kita itu sebaiknya di atas 2 meter. Jadi jangan terlalu rapat, karena bila terlalu rapat kita bicara seperti biasa ini juga dalam 1,5 meter, si dropletnya dapat melayang-layang mengenai kita ya. Jadi usahakan jaraknya 2 meter minimal. 2 meter itu menghindari droplet yang batuk dan juga bicara. Kalau yang bersin mungkin lebih jauh lagi sampai 6 meter ya. Jadi yang pertama, gunakan masker saat bersilaturahmi. Setiap bersalaman harus menggunakan hand sanitizer atau sabun. Lalu menjaga jarak antar saudara pada saat berkumpul ya. Tapi usahakanlah kalau bisa mah jangan berkumpul dulu ya, karena masa pandemi ini wayahna lah ya, agar tidak terlalu menyebar. Nah, bila merasakan sakit, istirahat, lalu makan makanan yang bergizi, isolasi diri, lalu makan vitamin dan obat-obatan bebas yang ada di warung dan di swalayan ya, untuk obat flu dan lain-lainnya. Apabila memberat dan dirasakan sesak, bisa berkonsultasi ke dokter terdekat, tapi usahakan kasih tahu dulu dokternya, ya dok, saya habis bersilaturahmi ke daerah ini, yang dimana daerah ini merupakan zona merah, agar si dokternya juga waspada, yang kedua untuk tracingnya juga lebih mudah, yang ketiga kalian bisa dapat terapi lebih baik. Nah, prevalensi kemungkinan besar setelah momen ini bakal ada penyebaran yang lebih banyak lagi,
kurang lebih seminggu sampai 2 minggu lagi, ya saja tidak terjadi ya, tapi kemungkinan terjadi. Yang saya takutkan adalah penumpukan di rumah sakit swasta ataupun negeri. Jadi seandainya nanti kalau ada kalian atau sanak saudara kalian yang sakit dan ternyata di rumah sakit tersebut tidak dapat ditampung karena ruangannya penuh, ya wayahnya ya wayahna gitu kata orang Sunda ya, karena momen ini dilakukan ya setahun sekali dan secara berserempak, jadi kemungkinan akan terjadi orang sakit yang berbarengan, kemungkinan ya, siapa yang tahu, hanya Allah yang tahu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kesalahan dari saya sendiri, kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.